Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Shollu Alaih dalam rangka untuk mengisi, untuk meramaikan dengan ilmu di bulan Ramadan ini. Malam hari ini kita sampai pada halaman 12, baris kedua dari bawah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan la tazul." Barang siapa bersolawat kepadaku, lam tazul al malaikatu tusolli, maka tidak berhenti malaikat itu mendoakan alaihi kepada orang yang bersolawat. Ma sholla alayya, selagi bersolawat orang tersebut alayya kepadaku. Jadi malaikat itu tidak berhenti memohonkan ampun bagi orang-orang yang bersolawat selagi dia masih di dalam solawatnya itu. Fal yukilla min dzalik, maka sebaiknya orang tersebut mempersedikit abdun. Fal yukilla min dzalika abdun aw liyuksir, maka sebaiknya orang tersebut, hamba tersebut, menyedikitkan atau memperbanyak. Ini loh bebasnya Islam itu. Jadi kita itu seringkali salah mempersepsi bahwa Islam itu memaksa. Enggak. Islam itu tidak memaksa. Bahkan yang namanya wajib itu saja bukan paksaan. Wajib itu adalah diberi kebebasan memilih dengan konsekuensinya masing-masing. Gitu. Wajib itu kalau dijalankan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tinggal milih pahala atau dosa. Mudahnya sebut tinggal milih surga atau neraka. Mau milih ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit atau kehidupan yang sa'adah, yang bahagia. Itu Islam seperti itu. Jadi selalu memberi pilihan, tidak ada paksaan. Bahkan di sini disebutkan malaikat itu terus akan memintakan ampun bagi orang-orang yang membaca sholawat. Nah, orang tersebut terserah mau sedikit atau banyak. Gitu. Warawa Abu Ghassan Al-Madani. Abu Ghassan Al-Madani, beliau meriwayatkan, man sholla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrotin, 100 kali fil yaum, dalam satu hari, kana kaman dawamal ibadatul lail wan nahar, maka dia seperti orang yang mendawamkan ibadah, yang terus beribadah tulal lail, di sepanjang malam, dan wan nahar, dan sepanjang siang. Jadi kalau orang itu mendawamkan atau istiqomah membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali dalam sehari, maka seakan-akan dia itu beribadah sepanjang malam dan sepanjang siang. Waqala al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an, beliau dawuh di kitabi, di dalam kitabnya Imam Sya'rani, Lawaqihul Anwar, namanya kitab Lawaqihul Anwar. Wa sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas, beliau dawuh bahwasanya beliau mendengar dari Sayyid Aliyan Al-Khawwas rahimahullahu, yaqul, Ali Al-Khawwas niki berkata, sholatullahi ta'ala ala abdi, rahmat Allah kepada hambanya, la yadkhuluha al-adadu, maka tidak
bisa dihitung, tidak termasuk hitungan. Li'annahu, karena sesungguhnya laisa li sholatihi ta'ala, tidak ada sholawat atau rahmatnya Allah Ta'ala iku ibtidaun permulaan wala intihaun dan juga akhir. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dihitung. Karena sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu adalah tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Sekali lagi saya sampaikan, memang kalau kita itu mencari, mendekati hakikat apa yang dikehendaki oleh Allah, rahmatnya Allah, rahimnya Allah, maha kayanya Allah, pasti kita akan kesulitan mendekati, memahami hakikatnya. Yang kita pahami ya tentu sebagian, sedikit-sedikit itu. Nah, saat dikatakan bahwa rahmat Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, itu, maka kalau kita menggunakan piranti, instrumen akal kita, instrumen pemahaman kita, kita akan kesulitan. Ya sudah, kita memang begitu. Bahwasanya namanya rahmat Allah itu tanpa awal, tanpa akhir. Nah, kalau orang itu dikaruniai, dikehendaki oleh Allah dan nyatanya mau bersolawat, nek diterima oleh Allah, berarti Allah memberikan rahmat satu saja. Itu kan tanpa awal dan tanpa akhir. Nggih, ngoten niku pemahamane. Wa inna ma dakhala hal adatu min haitsu martabatil abdi al musalli. Dan sesungguhnya kategori hitungan itu dari arah derajatnya hamba yang bersolawat. Bagaimana Ibnu Arabi kemarin menyampaikan bahwasannya yang namanya manfaat ataupun balasan dari bersolawat itu adalah sesuai dengan kadar orangnya sendiri-sendiri kan kemarin. Begitu juga ini bahwasannya hitungan dari rahmat Allah itu diberikan bagi orang yang sholawat ya sesuai dengan derajatnya orang tersebut. Kalau derajatnya masih SD, dapat rahmatnya sesuai dengan SD-nya kan begitu. Li'annahu, karena sesungguhnya abd hamba itu maksurun muqayyadun bizaman. Seorang hamba itu terbatasi dan terikat dengan adanya zaman, dan Allah kan tidak, termasuk rahmat. Fatanazzalal haqqu ta'ala lil abdi bihasabi syakilatil abdi. Maka Allah menurunkan rahmatnya pada seorang hamba sesuai dengan bentuk hamba tersebut. Bentuk hamba itu bukan bentuk fisik ya, lebih pada qadrun wa martabatun tadi itu. Lebih kepada derajat ruhaninya. Wa akhbaro, dan dikabarkan annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yusolli ala abdihi, Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya bikulli marratin asyron, di setiap satu itu adalah 10. Fafham, maka pahamilah. Wa yu'ayyidu ma kulna kaunul abdi yas'alullahu ta'ala ayyusolliya ala nabiyyihi duna ayyakulu huwa Allahumma inni sholaitu. Pahamilah ini nanti bahwasannya wa yu'ayyidu, dan dikuatkan keterangan ini kulna kami berpendapat kaunul abdi, adanya seorang hamba itu yas'alu, berdoa kepada Allah Ta'ala ayyusolliya, agar Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat ala nabiyyihi, kepada nabinya, duna ayyakulu wa Allahumma inni sholaitu. Hamba tidak berkata, ya Allah,
sesungguhnya saya bersolawat ala Muhammadin. Masalah. Di annal abda karena sesungguhnya hamba. Idza kana yajhalu rutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa rutbatul haqqi ta'ala aula. Ini pembahasan logika. Seorang hamba itu kalau bersolawat itu kan memohon, ya Allah berikanlah solawat atau rahmat kepada Nabi Muhammad. Bukan saya, ya Allah saya bersolawat kepada Rasulullah. Biasanya kita kan nyebut toh, saya bersolawat. Dan jadi lihat redaksinya memang salah perkataan itu, gitu. Ya Allah berikanlah sholawat atau rahmat kepada Rasulullah, bukan saya bersolawat kepada Rasulullah. Itu pemahaman dari yang disampaikan ini. Nah, maksudnya seperti itu. Maka pahamilah. Di annal abda karena sesungguhnya seorang hamba itu idza kana yajhalu rutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu tidak mengetahui derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutbatul haqqi ta'ala aula. Maka derajatnya Allah itu lebih utama lagi dari derajatnya Rasulullah. Ya kita itu nggak tahu gitu, nggak tahu derajatnya Rasulullah. Padahal sholawat atau rahmat tadi diberikan sesuai kadar masing-masing hamba. Yang nggak tahu kan Allah, maka kita mohon kepada. Apalagi derajatnya Allah kita tidak tahu. Ya, yang penting ya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan sholawat atau rahmat dari Allah. Kita nyuwun. Fa'ulima annati data sholawati, maka diketahui bahwasannya hitung-hitungan sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innama huwa min haitsu su'alina, itu adalah dari sisi arah permohonan kita. Jadi nek ngitung 100 kali dan seterusnya tadi itu adalah dari arah kita, itu ngitung 100. Nahnu ya kita Allah Allah. Maksudnya permohonan kita kepada Allah ayyusalliya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat alaihi kepada Nabi. Fayuh sabulana kulla su'alin marratan. Maka dihitunglah bagi kita itu setiap permohonan sekali hitungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah bisa dipahami. Waqala al-Arif Ibnu Abbad fi kitabi al-Mafakhir al-Aliyah. Al-Arif ternyata Syekh Ibnu Abbad yang biasanya kitabnya kita baca, Syarah Al-Hikam yang malam Selasa, itu kan yang ngarang Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi. Nah, beliau juga mengarang kitab namanya Al-Mafakhir al-Aliyah fi ma'asyiris syadziliyah, di dalam menceritakan tingkah laku atau tindak lampah Syekh Syadziliyah, yaitu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili niku pernah dawuh ngeten. Qala Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Kuntu fi siyahati. Saya itu pernah berada di dalam perjalanan. Fabitu, di dalam perjalanan itu saya nginep lailatan dalam satu malam fi mawadhi'a kasiris sibai, di tempat-tempat yang banyak hewan buasnya. Faja'alat asibau tahammu tahamuhum itu ta ha mim
tahammuhumu. Maka hewan galak itu nyuwara gereng. Nyuwara gereng itu apa bahasa Indonesia? Yang gereng, menggeram, mengaung. Nek kire itu itu loh maksudnya itu. Mengaung. Nah, tapi di sini kan tidak dijelaskan hewan galaknya itu apa. Hewan buasnya itu. Gerengnya itu alaya kepada saya. Jadi saya di perjalanan nginep di tempat yang banyak hewan buasnya, lalu hewan buas itu mengaung, mengancam saya. Fajalastu ala robawatin, maka saya duduk di tempat aliyatin yang tinggi. Wakultu, dan saya berbicara kepada diri saya sendiri, batin. Wallahi demi Allah, la usolliyanna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya qala Rasulullah dawu, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat itu 10. Fa'idha sallallahu alaihi asyran, maka tatkala saya itu bersolawat kepada Rasulullah, tatkala Allah memberikan rahmat kepadaku 10, abitu fi amanillah, maka saya nginep ini, bermalam ini dalam keadaan aman. Jadi beliau niku jaluk doa kepada Allah dengan sholawat balesane rupa aman dari hewan galak. Jadi kan nek mancing itu sholawat oleh sing gede kan. Ono dasare kok ripo oleh lho. Qala Abu Hasan, fa'altu, maka kemudian saya melakukan itu, zalika, melakukan membaca sholawat itu. Falam akhaffa syai'an, dan setelah itu saya tidak takut sedikit pun. Ini wong keyakinannya wis kaya. Keyakinannya sudah kuat. Nggih. Pak, kapan Pak kita bisa seperti ini? Ini sampean pun yakin jaminan Gusti Allah itu yakin. Allah kan menjamin rezeki. Nek pun yakin nggak ya kewan-kewan liyane ya padha kene kaya apa bentuk yang lebih bisa diidentifikasi? Ya tidak resah dan gelisah, tidak senang banget pada waktu ada atau ketiadaan dari rezeki itu. Kan ada orang yang masalah rezeki kan senang banget gitu kan. Nah, itu enggak. Karena semuanya adalah dari Allah. Minallah wa ilallah. Dari Allah menuju ke Allah lagi. Ini dilatih dengan pemahaman, pengalaman. Insya Allah bisa seneng walaupun menurut orang kita itu nggak punya. Faqala al-arif billah Tajuddin bin Atha ibnu Atha ila Asakandari. Tadi yang dikisahkan Syekh Abu Hasan Asy'ari. Sekarang yang dikisahkan ini Syekh Ibnu Athaillah. Faqala al-arif, dan dawuh seorang ahli makrifat billah yaitu Tajuddin, mahkotanya agama. Ini gelarnya Syekh Ibnu Athaillah. Tajuddin, mahkotanya agama. Nek Imam Ghazali kan Hujjatullah. Hujjatul Islam atau Hujjatullah? Hujjatul Islam. Nah, ini Tajuddin Ibnu Athaillah Asakandari fi kitabi Tajul Arus. Di dalam kitabnya Tajul Arus. Al-Hawi kang pinggir litahdibin nufus. Al-Hawi litahdibin nufus, yang memuat untuk membersihkan jiwa. Manasuhu man qoroba,
Beliau berkata tentang sesuatu yang jelas. Yang jelasnya begini, man qoroba, barang siapa mendekat, farogo mongko kosong, apa umruhu, umurnya. Barang siapa yang mendekat, maka dia kosong umurnya. Wa yuridu, dan menghendaki man ayyastadrika, untuk menemukan ma ing barang fatahu yang tidak ia temui. Falayadkur bil adkar al jami'ah, maka ingatlah dengan zikir-zikir al jami'ah yang kumulatif, yang banyak. Fa innahu, karena sesungguhnya seseorang idza fa'ala dzalika, tatkala dia itu melakukan zikir, soro al umru al qasiru tawilan, maka jadilah umur yang pendek itu menjadi panjang. Di zikir itu kalau kita lakukan maka menjadikan seseorang yang umurnya pendek pun, atau waktu yang pendek pun, menjadi panjang. Kakaulihi, ini berdasarkan nas Allah subhanallah subhanallahal azim, subhanallah subhanallahal azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa kadzalika, sebagaimana perkataan atau zikir subhanallahal azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wa kadzalika man qoroba, wa kadzalika, dan sebagaimana man qoroba tadi, manfatahu kasrat tasfiyah, barang siapa yang kehilangan atau tidak sempat untuk memperbanyak puasa wal qiyam dan sholat malam, fala yushil nafsahu bisolah, maka hendaknya orang tersebut menyibukkan dirinya dengan membaca sholawat ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya Syekh Ibnu Athaillah, bahwasanya orang itu bisa waktunya dari yang pendek menjadi panjang itu kalau berzikir. Nah, barang siapa, dan ada lagi yang disarankan oleh Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang kehilangan banyak berpuasa sunnah dan kehilangan banyak sholat malam, maka hendaknya dia sibuk dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki gampangane ngeten. Nek jenengan, enggak jenengan, saya lah. Kadang-kadang kalau saya itu lagi mau males gitu, ngelilir nggih ngelilir, paling ya maca sholawat zikir ngoten. Mboten sholat. Ternyata nggak ada dasarnya seperti ini. Artinya itu pilihan kalau kita memang tidak bisa memperbanyak puasa sunnah maupun sholat malam yang sunnah, itu hendaknya diganti dengan sibuk bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaka lau fa'alta fi jami'i umrika, sesungguhnya kalau engkau bersibuk, engkau melakukan di semua umurmu kulla ta'atin, semuanya ketaatan, summa sallallahu alaika sholatan wahidatan, kemudian Allah memberi balasan satu rahmat atas sholawatmu tadi, rojahat, maka menjadi lebih unggul tilkas sholatu al-wahid, sholawat yang satu tadi itu menjadi unggul daripada ketaatanmu di seluruh umur. Ala kulli ma amil tahu, atas segala apa-apa yang kau amalkan fi umrika kulluhu, di umurmu sepenuhnya, min jami'i ta'at, dari kesemuanya taat, di annaka tusolliya ala qadri us'an,
bi qadri wus'ika. Karena sesungguhnya engkau bersolawat sesuai dengan kadar kuasamu. Wa huwa yusolli ala hasabi rububiyatihi. Yaitu Allah membalas sholawat atau memberikan rahmat sesuai dengan hasab milang-milang ya, sesuai dengan kadar sifat rububiyahnya Allah. Karena seseorang yang bersolawat satu saja diterima oleh Allah, lalu kemudian Allah memberikan rahmat, maka pemberian rahmatnya Allah itu lebih unggul dari banyaknya amal, bahkan kalau amal itu dilakukan seumur hidup. Ada idza kanat sholatan wahidatan. Ini kalau sholawatnya itu satu. Fakaifa idza shalla alaika asyran. Bagaimana kalau Allah itu memberikan rahmat kepadamu atas balasan kamu bersolawat itu 10. Si jiwa nyukupi lebih baik daripada amal-amal yang dilakukan seumur hidup. Apa maneh 10. Luar biasa. Terus pripun Pak? Ya sing akeh selawat. Jane kan ngoten to. Sing akeh selawat sak ikhlas-ikhlase. Fa kaifa idza shalla 'alaika asyran bi kulli sholatin. Nah, bagaimana kalau kamu bersolawat, kamu diberikan rahmat oleh Allah atas balasan bersolawatmu itu dari setiap satu sholawat 10. Itu akeh buah. Kama ja'a fil hadis sahih. Sebagaimana ini ada di dalam hadis sahih. Fama ahsana Fama aksana fama mu fama sungguh bagus apa ala isu hidup itu sungguh bagus ida atau tallaha tatkala engkau taat kepada Allah fihi di dalam hidupmu bidzikrillahi ta'ala dengan zikir kepada Allah awis sholati atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intah. Sungguh bagus hidup itu kalau engkau gunakan taat kepada Allah dengan zikir kepada Allah maupun bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intaha. Wakola asyih kola ibnu Athaillah. Syekh ibnu Athaillah berpendapat man sholla alaihi Rabbuna. Barang siapa yang diberikan rahmat oleh Allah, sholatan wahidatan dengan satu rahmat, kafahu maka itu mencukupi hamad dunya mencukupi atau menutupi dari kesusahan atau keprihatinan kesempitan dunia wal akhirat dan akhirat. Satu saja rahmat Allah sebagai balasan seseorang membaca sholawat, maka itu cukup untuk mengatasi kerumitan, kesedihan, kesusahan dunia dan akhirat. Ini luar biasa tak? Tapi kan jenengan mboten ngerti. Kita kan mboten ngerti. Sholawat kita itu sing diterima sing di kita. Gampangane ya sakake-akeh sak ikhlas-ikhlas. Maqala Al-Hafidz As-Sakhawi naklan anil Imam Al-Faqih. Al-Hafidz As-Sakhawi dengan menukil dari Imam Al-Faqihani wa ghayatu matlubil awwalin dan setinggi-tingginya atau senotok-notoknya yang dicari oleh orang-orang yang awal wal akhirin maupun orang-orang yang akhir itu adalah sholatan wahidatan minallah.
Oh, sholatun wahidatun dan sholatan. Jadi notok-notoknya pencarian orang-orang yang awal dulu maupun orang yang akhir itu adalah diberikan rahmat satu saja dari atas balasan bersolawat. Wah, ini dan sesungguhnya wa inni lahum dan sesungguhnya saya itu seperti orang-orang yang awal bidzalika dengan sholatan wahidatan. Nah, Ibnu Athaillah niku ndeleki siji niku. Walau kila lil akil. Tetapi kalau dikatakan kepada orang yang berakal, ayyuma ahabba ilaika antakuna a'malul jami'il khalaiqi. Ayyuma ahabbu. Yang manakah yang lebih engkau senangi ilaika menurutmu antakuna engkau berada atau dalam keadaan a'malu jami'il khalaiqi, beramal dengan semuanya amalnya makhluk fi fayatika di dalam buku catatanmu au sholatun minallah atau sholawat kepada atau mendapatkan rahmat minallah alaika kepadamu. Lima ikhtara ghairas sholat, maka sungguh tidak memilih ghairas sholat ing liyane sholat atau liyane rahmat selain rahmat minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Manakah yang engkau lebih sukai? Engkau melakukan amal dari banyaknya amal-amal yang dilakukan para makhluk yang ada di dalam buku catatanmu, atau engkau mendapatkan satu rahmat dari Allah. Maka saya tidak akan memilih selain sholawat atau rahmat. Saya lebih memilih rahmat. Pilihan nek amal, kisah Ibnu Athaillah kan memang penuh dengan kata-kata yang dalam. Kalau kita itu memilih mempunyai amal, ini betul, mempunyai amal sebanyak makhluk, berarti jenengan mempunyai amal. Nek jenengan mempunyai amal dibandingkan rahmatnya Allah kepada jenengan, itu gak ono apa-apa nih sakmono amale. Bahkan Rasulullah secara tegas dalam satu hadis, orang itu masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Nah, dalamannya ungkapan-ungkapan Syekh Ibnu Athaillah kayak ngoten iki. Iku bener ngoten niku. Luar biasa. Syekh Ibnu Athaillah. Maka monggo Al-Hikam itu diwolak-walik diulang-ulang. Fama dhannuka, maka bagaimana penyangkamu biman yusolli alaihi rabbuna subhanahu wa jami'i malaikatihi alat dawam wal istimrar. Maka bagaimana engkau membayangkan saat Allah dan para malaikatnya itu memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampun itu secara berketerusan. Nah kok ngono? Nggih, yakni idza dawamal abdu ala sholat, karena maksudnya saat seorang hamba itu mendawamkan sholawat ala Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakaifa yahsunu bil mu'min, maka bagaimana bagusnya menjadi seorang mukmin Allah yuksiro minas sholat kalau tidak memperbanyak sholawat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Au yaghful wa fala yaghfulu. Au yaghfulu andalika atau lupa dari bersolawat. Apa apike dadi wong mukmin?
nek gak memperbanyak sholawat atau lalai dari bersholawat. Apa ya? Al ahadis allati warada fiha alakis ala sholati alaihi yaumal jum'ah. Berikutnya ini nanti diketengahkan hadis-hadis tentang hal-hal yang memotivasi untuk bersolawat di hari Jumat maupun malam Jumat. Insya Allah minggu depan. Minggu depan. Besok. Biasa mesti minggu depan. Luar biasa memang Saibun Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.